Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Eka Wahyuni, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang A, berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. Yang B, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 2. Teladan para tokoh persatuan. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. 4. Perempuan pejuang. Nah, saya akan menjelaskan yang nomor 1 dan 2. Buat yang nomor 3 dan 4 akan dijelaskan teman saya untuk selanjutnya. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. 6 daerah rawan konflik sosial di Indonesia. Kementerian Sosial memetakan 184 di daerah tanah air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal. 6 diantaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggi dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil. Kata tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Kehumasan dan Tata Kelola Pemerintahan Sabto Waluyo di Jakarta. Sabto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik. Ada 6 daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014. Daerah tersebut yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Nah, ada faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang nomor 2, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ada juga faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diterita. Ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 2. Teladan para tokoh persatuan. Yang A, pahlawan nasional dari Papua. Pahlawan nasional dari Papua ini ada 3. Yang pertama ada Francesco. Lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia dari Papua yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Francesco di Biak. Francesco dan rakyat Biak
kemudian terus mengadakan perlawanan menentang Belanda di Irian. Saat konferensi meja bundar, Frans menolak diangkat sebagai anggota delegasi Belanda. Akibatnya, ia dihukum dan diasingkan daerah terpencil. Beliau diangkat menjadi pahlawan dengan SK Pres 077 TK 1993 bertanggal 14 bulan 9 tahun 1993. Nah, ini dia foto dari Frans Kaisiepo. Peran Frans Kaisiepo: 1. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1946 dan menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Maino di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena negara Indonesia Timur itu tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kerasidenan Sulawesi Utara. Yang ketiga, beliau menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun, kata Irian malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Keempat, berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintahan kolonial Belanda. Ia menolak menjadi delegasi Netherlands New Guinea ke KMP di Den Haag, Belanda. Yang kelima, tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian sebagai Indonesia yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Indonesia. Yang keenam, pada akhir tahun 1960, Kaisiepo berupaya agar penentuan. Yang kedua, ada Silas Papare. Nah, Silas Papare ini lahir di Seruai, Papua pada tanggal 18 Desember 1918. Adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parchim TNI Al-KRI Silas Papare. Monumen Silas Papare juga didirikan di dekat pantai dan pelabuhan Laut Seruai. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Silas Papare yang berada di Jalan Diponegoro. Sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama lain. Ini foto dari Silas Papare. Peran Silas Papare. Yang pertama, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Yang ketiga, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Partai ini kemudian diundang pemerintahan RI ke Yogyakarta. Yang keempat, Silas Papare bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Yang kelima, sepanjang tahun 1950, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang keenam, tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Yang ketiga, ada Martin Inde. Martin Inde ini lahir di Doromeno pada tanggal 14 Maret 1912. Merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintahan Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 077 TK 1993 pada tanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua yaitu Frans Kaisiepo dan Silas Papare. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun, jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya.
Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tak kala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Nah, ini dia foto dari Martin Inday. Peran Martin Inday. Yang pertama, antara tahun 1945 sampai 1947, Inday masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Yang kedua, sejak tahun 1946, Martin Inday menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka. Yang ketiga, tahun 1962 saat Martin Inday menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Yang keempat, beliau diangkat sebagai anggota MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sejak tahun 1963 hingga 1968. Yang kelima, saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Untuk yang B, para raja yang berkorban untuk bangsa. 1. Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tugas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikap ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Ini dia foto dari Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Yang kedua, segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan ibu kota Republik Indonesia, misalnya, pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tak kala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik. Bahkan saja bujukan Belanda juga sampai mengancam Sultan, namun Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Yang nomor 2, ada Sultan Syahrir Qasim II. Sultan Syahrir Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syahrir Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia.
Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana, serta mengibarkan bendera merah putih, dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Nah, ini foto dari Sultan Syarif Qasim II. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga pernah menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mock, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Atas jasanya tersebutlah Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia. Nah, sampai cukup saat ini ya. Untuk soalnya, siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan bagi integrasi Indonesia? Saya ulangi lagi, siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan bagi integrasi Indonesia? Soal kedua, dari semua materi yang saya bahas, kita bisa mengambil hikmahnya dari para tokoh tersebut. Nah, soalnya sebutkan hikmah yang bisa kita ambil dari para tokoh tersebut. Saya ulangi, sebutkan hikmah yang bisa kita ambil dari para tokoh tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.